Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Dari pihaknya Pak Jokowi, dari pihak sana nggak pernah mau saya ajak mubahala. Nah, mumpung Anda sekarang hadir di pihak sana, memberatkan saya, mumpung di sidang, mumpung di depan hakim, gimana kalau sekarang sampai mubahala sama saya? Ayo Pak Ulama, mubahala sama saya. Dr. Tifa yang saya hormati, yang saya banggakan, terus maju, terus berjuang, jangan mundur, walaupun sejengkal. Kalah menang, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keputusan. Insya Allah ya, kalau memang harus mati di jalan ini, insya Allah mati syahid. Ya, menang mulia atau mati syahid. Jadi gini, Dr. Tifa ya, saya cerita kisi-kisi saja, random saja, semoga manfaat. Intinya, yakin saja dalam hati ini bahwa ada Allah, ada Rasulullah, terus bersemayam di dalam hati kita. Kalau kita sudah mengimani ini benar, terus saja, insya Allah. Saya doakan Dr. Tifa, Mas Roy, tegar hatinya, tegar batinnya. Ya, romantika, retorika di dalam persidangan, saya pernah di posisi itu. Jaksa, ini saya random aja ya, waktu saya sidang nih. Jaksanya, ada 4 jaksa itu ya, kalau nggak salah. Salah satu jaksanya baik sekali sama saya. Takdim, kalau salaman sama saya itu membungkukkan badan, bahkan nyaris mencium tangan saya. Salah satu jaksanya, baik sekali. Bahkan kami setiap ngobrol di WA itu hangat suasananya. Bahkan saya pernah guyon, Pak Jaksa, aku gak salah loh, ojo dur-dur nuntut aku. Sambil dia emot senyum, sambil dia balas, oh, boten Gus, kita juga tahu kok, gitu. Tapi intinya begitulah, makanya dengan sikap jaksa seperti itu, saya sempat bentrok ya, atau berbeda pendapat dengan lawyer. Lawyer selalu keras, ya kan? Akhirnya saya ngomong sama lawyernya, Mas, ojo keras-keras po, nanti kalau sampean keras, baik di ruang sidang ataupun di dalam sidang ataupun di luar sidang, nanti bikin jaksanya tersinggung, nanti jaksanya malah nggak enak, jaksanya lo baik. Gitu. Lawyernya menjawab begini, Gus, sampean itu nggak usah percaya jaksa. Di dalam otaknya jaksa itu cuma satu, gimana supaya sampean di penjara, sudah titik. Udah nggak usah percaya sama jaksa. Begitu. Itu romantika-romantika di dalam sidang. Gitu ya. Nah, ternyata benar ketika bacaan putusan menjelang akhir sidang, jaksa yang baik sekali sama saya udah nggak pernah hadir. Tinggal yang antagonis-antagonis itu, yang terutama yang Aprianto itu. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian 35 saksi yang dihadirkan jaksa, 35 saksi. Nah, salah satunya, semua 35 saksi itu tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya, nggak ada. Terus dari semua 35 saksi itu, rata-rata kalau ditanya pengacara, ditanya hakim, jawabannya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Itu ya, Bu Dr. Tifa ya. Lalu kemudian, yang melaporkan saya itu juga tidak punya legal standing dari Jokowi atau dari siapapun. Orang sana loh, saya kalau nggak orang Ciamis, orang mana lah Jawa Barat sana. Nggak ada hubungannya, cuman relawan. Ya, pecinta, penyembah Jokowi. Dia yang melaporkan saya dan diproses. Padahal nggak ada legal standing. Lalu dari antara saksi itu, ada yang menarik, Bu Dr. Tifa ya. Ada satu ibu-ibu, guru ya. Dia mengaku beragama Islam. Agamanya apa? Islam. Berarti diambil sumpahnya dengan Al-Quran. Nggih. Jadi dia itu megang Quran disumpah demi Allah gitu kan, menyebut nama Allah dan pegang Quran. Ini fakta persidangan. Gitu ya. Lalu di dalam BAP-nya, di dalam kesaksiannya, dia mengatakan, saya sebagai umat Islam merasa tersinggung, merasa marah karena Al-Quran dijadikan alat kebohongan oleh Suginur, Gus Nur. Itu di dalam keterangan orang ini. Ternyata seiring waktu berjalan baru ketahuan di dalam BAP bahwa ternyata orang ini beragama non-muslim. Ngakunya beragama Islam, disumpah pakai Al-Quran. Ya kan?
Dan di depan hakim dia ngomong merasa tersinggung sebagai umat Islam karena Al-Quran dipakai alat kebohongan mubahala. Ternyata di BAP dia beragama non-Muslim. Maka gaduhlah itu di ruang sidang itu. Gitu ya. Lalu ini saya random ya Dokter Tifa ya. Lalu hakimnya. Hakimnya tuh secara psikologi, secara sikap, secara estetika, secara bahasa tubuh baik. Baik, kayak netral gitu seolah-olah. Gitu kan. Ya, ujung-ujungnya ya tetap saya divonis 6 tahun. Jaksanya menuntut 10 tahun. Walaupun fakta persidangan intinya ijazah aslinya nggak ada, Jokowinya nggak pernah hadir. Yang merasa dicemarkan nama baiknya itu. Sidang di depan rumahnya di Solo itu nggak pernah hadir. Ijazah aslinya nggak pernah ada. Saya menjalani kurang lebih 4 tahun. Gitu ya. Dengan berbagai macam romantikanya. Nah, jadi Dokter Tifa lurus saja, fokus saja. Ya pokoknya Allah gitu ya. Kita nggak tahu di balik hakim itu hatinya hakim bagaimana. Ya kan kita nggak tahu hatinya jaksa bagaimana. Kita yang bela saya di persidangan juga ada 13 pengacara lebih yang bela tuh di ruang sidang tuh. Ya alhamdulillah semuanya berjuang lillahi taala tapi ya tetap divonis tok. Nah, kayaknya ini apa yang saya alami ini akan dialami oleh jenengan Mas Roy dan Dokter Tifa ya kan? Ya. Jadi Pak Jokowi itu ke Lampung bisa, keliling Indonesia bisa, sehat, meger-meger ya kan? Tapi dia nggak bisa kalau datang ke sidang. Dia nggak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Ya mudah-mudahan nanti di endingnya di sidangnya Anda ini orang ini mau datang. Ini. Nah, jadi saya dengar sekilas, saya telepon pengacaranya Bu Dr. Tifa tadi, saya ikuti persidangannya. Ini katanya ada BAP ya, barang bukti atau BAP yang tebelnya 1,5 meter, ya kan? Tapi tidak diserahkan kepada, kan harusnya hakim dapat, pengacara dapat, kan gitu ya, jaksa dapat. Tapi tidak diserahkan bla 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 bla. Oke dokter, intinya yang saya hadapi ini adalah satu kekuatan yang besar, yang dahsyat. Tapi insya Allah iman kita mengatakan kekuatan besar itu adalah kekuatan yang jahat, kekuatan yang dolim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Insya Allah sebesar apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun uang mereka, uang dia, insya Allah ya. Kehancuran, kalau memang dia salah, dia dolim, dia pasti akan hancur. Gitu ya Dokter Tifa ya, fokus saja. Ya fokus saja, Allah. Jalani sidang dengan tegar, belak-belakan, blokosuto, nggak usah pakai bahasa-bahasa retorika, merah-merah, hitam-hitam, tegar terus jalan. Ya sambil dalam tanda petik waspada dan curiga bahwa persidangan itu semua persidangan dagelan. Saya ngomong gini berdasarkan pengalaman batin. Fakta persidangan nggak terbukti, tetap saja dihukum. Sebagai penutup, Dokter Tifa, jadi ada jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari ulama, ya kan, majelis ulama katanya itu. Ditanya oleh pengacara, ditanya oleh hakim tentang seputar mubahalah. Gimana mubahalahnya Gus Nur? Ulama itu menjawab tidak sah Pak Hakim, karena mubahalah itu harus dua pihak. Pertama, yang kedua harus di depan hakim. Jadi mubahalahnya Gus Nur ini nggak sah, menodai agama. Nah, giliran saya tanya sama ulamanya itu, Pak ulama, oke, saya setuju. Mubahalah itu harus dua belah pihak, harus di depan hakim. Masalahnya dari pihaknya Pak Jokowi, dari pihak sana nggak pernah mau saya ajak mubahalah. Nah, mumpung Anda sekarang hadir di pihak sana, memberatkan saya, mumpung di sidang, mumpung di depan hakim, gimana kalau sekarang sampai mubahalah sama saya? Ayo Pak ulama, mubahalah sama saya. Hakimnya menolak, hakimnya nggak mau, jaksanya nggak mau, ulamanya diem. Lah harusnya kan katanya hakimnya juga setuju pendapat ulama, harus di depan hakim. Ya sudah, ayo sekarang mubahalah. Nggak mau. Jadi fakta-fakta persidangan seperti itu diabaikan sama hakim, diabaikan sama jaksa. Tetap dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Jadi ya sudahlah.
jangan mengharap keadilan. Ya, hukum dunia ini jangan mengharap keadilan, dokter ya, dokter Tifa. Tapi terus saja minta kepada Allah. Allah, Allah, Allah turunkan pertolonganmu. Dan kepada Jokowi, teruslah Anda bangga dengan sikap Anda seperti ini. Rusak bobrok seluruh negeri nih, berantem carut marut gara-gara Anda. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin Yang Mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan. Bagi pengunjung seperti itu, tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Hak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Ancam Pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 22 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Marcelo Bella SHMH, ditandatangani. Demikian Yang Mulia. Itu ya, terdakwa ya, sudah dibacakan dakwaannya. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Ya. Yang Mulia, izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat saya. Silahkan. Yang Mulia, izinkan saya menjawab. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti. Memahami. Tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu ya. Apa perlu dijelaskan lagi? Kalau bahasa kan paham ya. Betul, Berarti ya. kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Intinya Secara kan bah- seperti itu ya. Mengenai isi materinya nanti ada ininya sendiri ya, Siap, Yang mekanismenya Mulia. sendiri. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasehat hukumnya, advokatnya ya. Begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Gitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasehat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siap Yang
Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin yang mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin yang mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi Mulia. akan mengajukan perlawanan begitu ya. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin yang mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin yang mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi Mulia. akan mengajukan perlawanan begitu ya. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin yang mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin yang mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi Mulia. akan mengajukan perlawanan begitu ya. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin yang mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya.
Ini ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya.